bersyukur Tuhan karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami bersyukur hari ini di awal tahun ini kami boleh mengawalinya bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu. Kami akan mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom. Ya, selamat tahun baru ya buat kita semuanya. Kita bersyukur kita boleh Tuhan izinkan ya masuk di tahun 2026. Saya kira percaya gak kebetulan ya kalau Tuhan masih mengizinkan kita memasuki tahun ini. Saya kira percaya ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan proses dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, gereja kita di awal tahun ini dalam ibadah buka tahun begitu ya, itu mengambil satu tema kasih karunia dalam awal yang baru. Kita rindu di awal yang baru ini, di tahun yang baru ini, kita kembali mengingat akan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Begitu ya. Karena kita sadar, kita tahu kita ada hari ini sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ayat yang mendasari kita terambil dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Ya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh melihat, membuka bagian ini 1 Korintus ya 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya memampukan kita untuk melangkah di tahun yang baru, di tahun 2026 ini dengan sukacita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu kalimat indah pada waktunya. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kalimat ini? Atau pernah mengatakannya? Mungkin sebagian kita pernah berkata, "Weslah, percaya saja, semuanya akan indah pada waktunya." Kalau misalnya saudara ya, kalimat yang sama, perkataan yang sama, tapi yang menyampaikan berbeda, itu bisa jadi beda makna. Beda juga waktu kita nanti akan mendengarkan. Seandainya Bapak Ibu Saudara ya, yang berkata ini adalah seorang yang duduk santai di rumah ya, gak mau bekerja, gak mau berusaha. Terus kalau dia diajak ngobrol, gimana perjalanan hidupmu, pekerjaanmu, rencana hidupmu? Aku mah pada firman Tuhan saja. Segala satu akan indah pada waktunya. Kira-kira kalau saudara mendengar orang yang seperti itu berkata dengan kalimat seperti ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Kowe gitu ya, gitu ya. Ya aku setuju sih dengan kalimatnya begitu ya. Tapi kalau aku lihat dengan apa yang kamu lakukan begitu ya, sepertinya kata-kata itu nggak pas gitu ya. Beda halnya saudara kalau misalnya yang berkata ini orang yang hidupnya itu orang yang labora. Orang yang labora itu berdoa dan bekerja, atau bekerja dan berdoa. Dia mendoakan apa yang dia kerjakan dan dia mengerjakan apa yang sudah dia doakan. Mungkin pada saat dia berkata, "Ya percayalah segala sesuatu akan indah pada waktunya." Saudara waktu mendengar kalimat itu akan berbeda atau sama dengan orang yang pertama? Pasti akan berbeda. Kenapa? Karena dia tahu rencana Tuhan itu iya dan amin. Dia percaya Tuhan itu berkuasa. Dia percaya Tuhan sanggup
Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan berarti ketika saudara sudah percaya kepada Tuhan, sudah berserah kepada Tuhan, saudara tidak lakukan apa-apa. Tidak demikian. Memang untuk karya keselamatan kita tidak berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Tuhan sudah memilih kita, sehingga setiap kita menerima anugerah itu, sehingga kita boleh anugerah keselamatan. Itu bisa. Tapi dalam perjalanan kehidupan, untuk mengerjakan tanggung jawab kita, untuk mengerjakan keselamatan itu sebagai orang yang sudah diselamatkan, tetap mesti kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu saudara, tema kita di awal tahun ini ya, mengingatkan kita kasih karunia dalam awal yang baru. Bukan berarti kalau kita sudah mengalami kasih karunia dari Allah, begitu ya, ketika kita sudah mengalami berkat-berkat kemurahan Allah, terus membuat kita jadi berdiam diri. Tapi membuat kita untuk hidup lebih bertanggung jawab. Nah saudara, kita akan belajar dari satu tokoh lagi ya di dalam awal tahun ini, yaitu dari seorang rasul ya. Dia seorang rasul yang hidupnya mengalami perjalanan yang tidak mudah. Dalam perjalanan hidupnya dia mengalami berbagai pergumulan, dia mengalami berbagai tantangan. Belum lagi dengan latar belakang kehidupannya. Ya, kalau kita melihat pada bagian ini, dia adalah seorang rasul Paulus. Dalam satu kalimat, saudara, kalau tadi kita baca ya dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dia berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, ini suatu pernyataan yang menurut saya bukan hanya keluar begitu saja, bukan keluar karena dalam perjalanan hidupnya dia rasa-rasanya sudah putus asa atau tidak punya pengharapan. Tidak Bapak Ibu Saudara, melainkan ini adalah satu ungkapan iman di mana seseorang ini dia sudah mengalami perjalanan kehidupan. Kalau boleh dikata seperti orang zaman sekarang gitu ya, sudah banyak makan asam garam, begitu ya. Dia berani dan bisa berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Rasul Paulus menyadari saudara, kalau dia pada saat itu ya, dia bisa dipercayakan untuk menjadi seorang rasul, ya, pembawa berita akan kebenaran yang menjadi saksi akan karya Tuhan Yesus. Dia dipercayakan untuk melayani bukan hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi sampai di petinggi, para petinggi. Dia bisa melewati dari berbagai masalah, pergumulan kehidupan dalam hidupnya. Dia menyadari saudara, itu semua karena kasih karunia Allah. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, ini berbicara tentang anugerah saudara. Dimana kalau kita bicara tentang kasih karunia, ini ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak menerimanya. Tetapi kita itu diberikan kelayakan untuk menerimanya. Jadi artinya kalau Paulus sedang berkata karena kasih karunia Allah, artinya ini bukan karena usaha, bukan karena jeri lelaku sebagai seorang rasul, seorang yang hidup sesuai dengan hukum Taurat, seseorang yang selama ini berbuat bakti kepada Allah, bukan saudara. Tetapi dia menyadari ini semua karena kasih karunia Allah, bukan dari usahanya, tapi semata-mata karena pemberian Allah. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, ini satu kalimat penting. Ya, kenapa saudara? Kadang dalam perjalanan kehidupan kita seringkali tergoda. Wah, kamu sukses ya? Ya, puji Tuhan lah. Tuhan memang pelihara saya. Ya, saya kan orang yang taat. Saya nggak pernah bolos ke gereja. Saya selalu rajin ke gereja. Saya selalu rajin melayani. Saya selalu rajin berbuat baik. Saudara, ada loh orang-orang Kristen masih menganggap kalau hidupnya diberkati, dia dipercayakan sesuatu itu karena dirinya. Padahal kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita, hari ini kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena apa saudara? Karena kasih karunia. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita
Bukan berarti saudara selesai ya, saudara sudah masuk tahun 2026. Wah, puji Tuhan, aku sudah masuk 2026. Berarti sudah banyak hal yang selesai. Belum, saudara. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang akan terus kita jalani. Bukan berarti kalau saudara sudah melewati 2025, begitu ya, saudara akan melewati begitu saja 2026. Ada banyak hal juga yang Tuhan izinkan perkara terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara mesti ingat, kita mesti ingat, kalau kita bisa melewati ini, saudara, semua karena kasih karunia. Ada yang merasa saudara bisa sampai di tanggal 1 ini karena hebat kuat saudara? Ada? Ya ada apa? Aku hari ini ya karena aku tuh jaga kesehatan, Pak. Wah, kalau aku nggak jaga kesehatan, Pak, ya, wah, aku nggak tahu, mungkin nggak bisa lewat ya. Saudara, jaga kesehatan itu perlu. Tapi bukan karena saudara menjaga kesehatan, saudara ini ada. Karena ada juga banyak orang sudah menjaga kesehatannya sedemikian rupa, saudara, tapi dia tidak diizinkan melewati tahun. Artinya jangan sampai menjadikan kesehatanmu menjadi pusat hidupmu. Sampai korela tinggalkan Tuhan, korela tinggalkan persekutuan. Kenapa? Demi menjaga kesehatan. Apa yang menjadi pusat hidup kita? Menjaga kesehatan penting, iya. Tapi jangan sampai demi menjaga kesehatan kamu melupakan Tuhan. Ini yang paling bahaya. Ada juga hari Minggu yang lalu kita berbicara tentang popularitas, jabatan, kekuasaan, keuangan. Kalau itu menjadi pusat hidup dalam hidup kita dan menggeserkan Tuhan, itu menjadi masalah. Kita nggak dilarang jadi orang kaya. Kita nggak dilarang punya jabatan. Kita nggak dilarang punya popularitas. Asal tidak menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini penting, saudara. Nah, di awal tahun ini kita mau ingatkan. Ayo kembali ingat. Hari ini kita ada karena kasih karunia. Jadi kalau nanti Tuhan izinkan kita bisa melewati tahun 2026 yang baru 1 hari ini kita jalani, saudara, ingat, itu karena kasih karunia. Satu sisi kita bersyukur, kita bisa karena Tuhan. Artinya saudara, nggak perlu khawatir-khawatir banget kalau saudara mau menjalani tahun ini. Ada yang sudah khawatir baru 1 hari ini? Iya ya, tahun 2026 ini. 2025 kemarin beratnya luar biasa. Kira-kira 2026 bisa dilewati nggak ya? Saudara, kalau saudara masih berpikir demikian, mari ingat saudara, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah satu sisi mengingatkan kita kalau kita bisa itu karena Tuhan. Tapi yang kedua mengingatkan kita, jangan saudara terlalu pusing. Jangan saudara terlalu khawatir. Jangan saudara menjadi orang yang takut sampai benar-benar tidak berani melangkah di tahun ini. Karena apa? Karena kasih karunia Allah ini jugalah yang akan menolong dan menopang kita. Saudara, ini penting. Banyak orang Kristen percaya sama Tuhan, yakin pada pertolongan Tuhan, tapi masih meragukan akan penyertaan Tuhan hari lepas. Saudara, khawatir bisa, takut bisa, cemas bisa. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita, kecemasan kita melemahkan iman kita. Prinsip hidupnya begini, saudara. Ini tanggal 1. Dari tadi pagi sampai sore ini, pilihannya cuma 2, saudara. Saudara menjalaninya dengan iman, yakin percaya Tuhan pimpin, tetap saudara jalani. Atau yang kedua, saudara menjalani tapi penuh dengan ketakutan, penuh kecemasan, penuh keraguan. Tapi pertanyaannya, saudara jalani juga nggak? Ini pagi hari ya, ini tanggal 1 pagi hari. Saudara percaya, beriman pada Tuhan, saudara jalani hari ini dengan iman, saudara sukacita, nggak punya beban rasanya hidup ini. Tapi saudara kalau ngejalaninnya dengan rasa takut, cemas, khawatir, sama-sama saudara jalani hidup ini, mana lebih enak? Sederhananya saudara ya, kayak gini nih. Mohon maaf ya. Saudara, yang pertama,
itu saudara santai aja, yakin saudara pasti lewat. Tapi yang kedua, ibaratnya ini saudara punya beban, punya kekhawatiran, saudara tetap pinggul nih, bawa. Mana lebih enak dalam menjalani hidup? Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, ya. Toh hari ini juga akan kita lewati, hari ini akan kita jalani. Dan ini adalah menjadi prinsip dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau aku bisa, karena kasih. Jadi ketika aku sudah percaya akan kasih karunia Allah di dalam kehidupanku, aku serahkan total pada Tuhan. Aku berserah penuh kepada Tuhan dan aku percaya Dia bukan Allah si pembuat jam. Setelah jam dibuat, dijual, Dia nggak peduli. Ya, saudara tahu siapa yang membuat jam saudara masing-masing? Saudara nggak tahu. Dan si pembuat jamnya saudara juga nggak peduli di tangan siapa hari ini. Ya, ada orang itu menganggap Tuhan itu seperti pembuat jam. Setelah dibuat, ya sudah. Allah kita bukan seperti pembuat jam. Dia Allah yang setelah menciptakan kita, Dia pelihara hidup kita. Bahkan yang menyelamatkan kita, bahkan yang menyertai setiap perjalanan kehidupan, itu Allah kita. Artinya saudara, ketika kita bisa berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Satu, aku diingatkan kalau aku ada, itu karena Tuhan. Dan tahun ini aku akan jalani. Aku bisa jalani karena aku punya satu keyakinan. Ada kasih karunia Allah yang akan menopang perjalanan hidup kita. Ini penting saudara untuk kita miliki. Karena kalau kita tidak menyadari ini saudara, dalam perjalanan hidup, hari-hari yang ada apa? Takut, khawatir, cemas. Saudara tiap hari ngejalanin hidup kayak gitu, enak gak kira-kira? Saya masih ingat saudara, waktu berarti sekitar 7 bulan yang lalu ya, waktu kami tahu istri sudah terlambat gitu ya, 4 bulan, kami kontrol ke dokter, terus tiba-tiba dokter bilang ini hamil kosong. Saudara bisa bayangkan, ini harus dikurek katanya. Saudara bisa membayangkan hari-hari yang kami lalui. Tiap hari kami cuma bingung saudara, sambil scroll media sosial, ya ampun dikurek, banyak peristiwa yang terjadi. Ya, ada habis ini ternyata janinnya utuh, udah ada. Wah saudara bisa bayangkan hari-hari kami ya menjalani itu. Sampai satu kali kita berdoa, kita berserah, kita datang ke satu dokter, dicek, langsung detak jantungnya bunyi. Aduh saudara, lega rasanya. Tapi hari-hari sebelum kami tahu saudara, selalu apa? Khawatir. Asam lambung. Dia yang sakit, saya pun kadang juga ikut saudara. Dia mikirin. Saya bilang udahlah kita serah bersama Tuhan. Memang enak saya bilang berserah kepada Tuhan. Tapi yang menjalaninya mudah. Sampai kira-kira 4-5 bulan saudara baru itu mulai reda. Jadi sudah diketahui di usia 3 bulan ternyata ada isi begitu ya. Karena 2 bulan pertama dibilang nggak ada. Di bulan ketiga, tapi penyembuhannya saudara itu sampai 4-5 bulan. Saudara bisa bayangkan hidup penuh dengan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Itu hidup saudara yang begitu. Tapi ketika kita tahu bahwa hidup kita dikontrol oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, dan kita mau berserah total, di situ kita akan menikmati. Saya mau mengajak saudara ini. Saudara boleh punya beban, saudara boleh punya pikiran yang berat, tapi jangan lupakan Tuhan. Gak ada di antara kita yang gak punya masalah saudara. Gak ada di antara kita yang gak punya pergumulan. Saya yakin setiap kita kalau dibanding-banding ya berat semua, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kita kan nggak boleh bilang ya masalah masih lebih ringan daripada masalah. Seringnya kan begitu ya. Kalau dengar cerita orang, masalahmu nggak terlalu berat, masalahmu lebih ringan. Enak ya kalau kayak gitu ya rasanya. Ya untuk kapasitasnya dia berat. Mungkin untuk kita yang sudah pernah melewatinya enggak. Tapi bagi orang yang sedang menjalaninya, demikian juga dengan Rasul Paulus. Sehingga saudara ketika kasih anugerah itu dia sadari,
Dia mulai berkata selanjutnya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat dalam pelayanan. Rasul Paulus. Kenapa saudara menyadari karena kasih karunia? Karena sebenarnya jujur dia bilang, di ayat yang ke-9, aku tuh gak layak. Dari semua para rasul, aku tuh yang paling hina. Kenapa dia bicara paling hina? Karena begini saudara, dia termasuk orang yang menganiaya jemaat. Dia cari orang-orang yang percaya, ditangkepin, kemudian dianiaya. Bahkan sampai ada satu anak muda mati di sebelahnya dia. Tahu siapa? Seorang anak muda yang kemudian dia melihat kemuliaan Allah yang dirajam batu. Dia tahu dan dia ada di situ pada saat itu. Sehingga dia menyadari ketika dia dipercayakan untuk melayani saudara, dia ingat masa lalunya. Iya, kalau dipikir-pikir siapalah aku ini. Hari ini bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara, kesadaran ini. Dan bagian ini juga saudara mengingatkan kita, ya, ketika Allah memberkati kita, itu bukan karena kita baik. Sama kayak Rasul Paulus, dia dipercayakan menjadi seorang rasul bukan karena dia baik. Dia dipercayakan untuk melayani bukan karena dia punya talenta yang sampai menganiaya jemaat Allah itu tadi menjadi perhitungan, enggak. Tapi sekali lagi karena kasih karunia. Dan artinya saudara, kalau Tuhan Allah kita memberkati kita, itu bukan karena kita baik. Kalau Allah menyertai hidup kita, bukan karena kita itu punya jasa, ya, berjasa kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu punya hutang sama kita, sehingga Dia harus menyertai perjalanan hidup kita. Termasuk ketika Allah menyelamatkan kita, bukan karena kita layak untuk diselamatkan. Ketika Allah mengerjakan ini semua, saudara, sekali lagi, karena anugerahnya. Jadi saudara, kalau kita bisa kali ini, bukan karena apa yang kita lakukan. Saudara masih ingat? Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kebaikanmu, kau dipakai, kau di, ya. Bukan karena itu semua saudara. Kalau hari ini saudara sehatnya, kalau hari ini ibu saudara diberkati, bukan karena kebaikan kita saudara. Semata-mata karena memang Tuhan Allah kita itu baik adanya. Ya. Ada orang kadang merasa ya hidupnya diberkati karena dia baik. Ada orang merasa hidupnya dipelihara Tuhan karena dia setia kepada Tuhan. Sehingga dia selalu bilang, kita mesti setia sama Tuhan. Setia bukan karena memang semestinya begitu, tapi karena apa? Supaya hidupmu diberkati. Kamu mesti taat sama Tuhan supaya kamu apa? Diberkati. Saudara, ketaatan kita, kesetiaan kita tidak mengubah kasih setia Tuhan pada kita. Tuhan baik, Tuhan memelihara kita karena memang Dia Allah yang baik. Tapi kalau begitu boleh gak kita taat setia? Loh, harus. Taat setia itu menjadi respon kita. Tapi bukan upaya kita untuk menyogok Tuhan, supaya Tuhan memakai saya, supaya Tuhan melayani saya. Ini penting saudara. Jadi kalau saudara meyakininya, kita bisa dan akan melewati tahun 2026 sekali lagi karena kemurahan Tuhan. Tetapi tidak melepaskan kita pada tanggung jawab kita saudara. Dikatakan dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Boleh dibantu next? Yeah. Jadi saudara, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini penting. Kenapa? Rasul Paulus berkata kasih karunia yang dianugerahkannya kepadanya tidak sia-sia. Karena saudara, kasih karunia ini ternyata mengubahkan kehidupan daripada Rasul Paulus. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Karakternya berubah, arah hidupnya sekarang fokusnya kepada Kristus. Semuanya adalah pekerjaan kasih karunia. Menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana kasih karunia ini di dalam hidup kita hari ini?
Apakah kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita hari ini juga membuat kita mengalami pertobatan? Saudara, jangan merasa kita itu tidak perlu bertobat. Ada lahir baru, ada pertobatan. Kalau lahir baru, saudara, sekali cukup. Lahir baru ya, waktu saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu kali cukup. Tapi kalau yang namanya pertobatan, saudara, itu kita mesti terus berulang lagi. Kenapa? Karena kita sadar, saudara, setiap waktu, setiap saat kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, di saat itulah kita perlu bertobat, meninggalkan cara kehidupan yang lama menuju pada kehidupan yang baru. Dan inilah yang Tuhan mau kerjakan. Jadi saudara, anugerah yang diberikan semoga apa? Tidak sia-sia. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib semoga tidak sia-sia. Kelahiran Yesus di kandang yang hina, kotor seperti hati kita itu juga tidak sia-sia. Dan jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Karena begini saudara, ada orang itu hyperbis, menganggap karena saya ini sudah selamat, begitu ya, ya sudah, toh ngapain lagi saya harus melayani? Ngapain lagi saya harus beribadah? Kan sekali selamat tetap selamat. Benar gak sih kita sekali selamat tetap selamat? Benar. Kita sekali selamat, saudara, tetap selamat. Tapi jangan sampai keyakinan iman seperti ini membuat kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Dan santai aja lah, sekali selamat tetap selamat. Gak perlu ke gereja, gak perlu ibadah, gak perlu melayani, gak perlu bersekutu. Kenapa kan tetap selamat? Gak gitu konsepnya, saudara. Ya, seorang teolog mengatakan ini adalah hyperbis, menganggap kasih karunia Allah terlalu berlebihan dan melepaskan kepada tanggung jawab. Justru semakin kita menyadari akan kasih anugerah Allah, menyadarkan kita untuk apa? Hidup lebih bertanggung jawab. Jadi waktu saudara beribadah, waktu saudara bersekutu, waktu saudara melayani, ini sebagai apa? Respon akan ucapan syukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia sadar akan kasih anugerah Allah yang dia terima, tidak membuat dia jadi berhenti melayani, saudara. Tidak membuat dia terus jadi malas-malesan, nongkrong, ongkang-angkung, tapi justru membuat dia apa? Semakin semangat, saudara, dalam memberitakan Injil. Semakin dia berapi-api, saudara, untuk menyatakan Injil. Sampai ada satu kalimat dia bilang begini, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Wah, ngeri ya, saudara ya. Saudara berani gak berkata demikian? Celakalah aku kalau aku tahun ini gak memberitakan Injil. Berani gak, saudara? Celaka. Mau gitu gak diberkati ya, rasanya dia berat gitu ya. Pikir malah minta celaka. Tapi kenapa saudara Rasul Paulus berani berkata demikian? Karena dia tahu ini gak main-main. Ini serius di hadapan Tuhan. Aku bersyukur loh kalau aku kenal Tuhan. Aku bersyukur loh kalau aku diselamatkan sehingga hari ini aku bisa jadi seorang rasul, aku melayani Tuhan. Tapi seandainya aku dulu gak diselamatkan, aduh, mungkin hidupku lebih berat dari ini. Atau menjadi orang yang lebih lagi menyakiti orang lain, lebih suka menganiaya orang lain. Ini saudara perubahan ketika orang menyadari anugerah dalam hidupnya. Ya, dia bilang anugerah Tuhan tidak sia-sia. Oleh sebab itu saya juga mau mengajak saudara jangan sampai kita juga menyanyiakan kasih anugerah Allah ini di dalam hidup kita. Mari kita gunakan saudara kasih anugerah Allah ini untuk menopang perjalanan iman kita. Dalam hidup gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Percaya saja sama Tuhan. Bisa khawatir, bisa cemas, bisa. Tapi jangan sampai mengalahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ini kedua, membuat kita makin semangat dalam mengikut Tuhan, makin setia dalam mengikut Tuhan, makin sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan.
Melayani itu bukan pilihan, suka atau nggak suka. Melayani itu adalah sebuah kehormatan. Iya, suka. Melayani itu sebuah kehormatan. Bukan masalah suka dan nggak suka, tapi masalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, kalau kita menyadari kasih anugerah itu, jangan sampai sia-sia. Ibarat kata saudara sederhananya begini. Saudara sebagai orang tua punya anak, ya kan? Orang tua itu hikmatnya luar biasa. Dia pikir, ini aku punya harta banyak, nggak mungkin lah nunggu setelah aku meninggal baru aku bagikan, kan begitu. Terus kemudian semasa hidupnya dia bilang sama anaknya, nah ini kamu tak kasih ya, kasih kamu kelola dengan baik. Kira-kira harapan orang tuanya apa saudara? Apa yang diberikan dikelola dengan baik, betul ya? Dikelola dengan baik, paling tidak, kalaupun nanti dapat untung ya untung lah, kira-kira begitu. Sederhana kan begitu ya? Terus kemudian dijalankanlah semua oleh anak-anaknya. Wah, satu anak saudara yang dikasih gitu ya, 5, dia kembangkan saudara usahanya, akhirnya menjadi 10. Yang dikasih 2 begitu ya, dia kembangkan saudara, puji Tuhan, bisa menjadi 5. Namun ada yang nomor 3 sudah dikasih cuma 1. Terus dia berpikir cuma 1, yang lainnya banyak, lu tak simpan aja, ngapain? Akhirnya saudara, waktunya itu tiba, anak-anaknya ditanya, biaya usaha. Wah, makasih loh Pak, apa yang Papa Mama berikan begitu ya. Ini 5 sekarang jadi 10. Nah ini buat, senang gak senang? Yang 2 jadi 5, wis ini buat. Yang 1 karena disimpan, nggak bisa terus diambil. Kira-kira perasaan saudara gimana? Saudara bisa bayangkan Tuhan hari ini mempercayakan banyak hal di tangan kita, tapi kita kerjakan, atau justru semuanya menjadi sia-sia. Jadi tahun lalu ya begitu, tahun ini ya begini, ngejalani tahun ini juga begitu. Saudara, saya percaya kita kalau sebagai orang tua melihat anaknya itu sedih nggak saudara? Rasanya pengen bantu, pengen ngomong, tapi daya jualnya juga nggak ada misalnya. Berat bukan? Oleh sebab itu saudara, semoga kasih anugerah Allah ini tidak membuat kita jadi anak yang seperti ini, tapi menjadi anak-anak yang terus mengembangkan apa yang Tuhan percaya. Saya nggak tahu saudara berapa yang hari ini Tuhan percayakan buat saudara kelola, tapi seberapa pun itu saudara, jangan kau simpan, dikembangkan. Sehingga apa? Anugerah yang Tuhan berikan, kasih karunia-Nya itu tidak sia-sia. Ya, sekali lagi, tidak sia-sia. Coba bilang kanan kirinya, jangan kau sia-siakan ya. Ini mau awal tahun saudara punya terobosan, punya rencana, punya target, jangan sia-siakan. Jangan untuk hidup dunia saudara bikin proposal luar biasa. Oh tahun ini harus sampai target, paling tidak tabungan harus sekian, itu bagus. Tapi sudah perlu pikirkan iman saudara kita, ya, karena ini akan menopang saudara. Kalau dasar imannya nggak kuat, seberapa pun yang saudara kumpulkan semuanya akan. Selanjutnya saudara, ketika Paulus mengatakan demikian, dia bilang begini, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi anugerah Allah membuat Rasul Paulus bekerja lebih keras. Semoga kesadaran akan kasih karunia Allah juga membuat kita makin lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam ikut Tuhan, makin setia melayani Tuhan, ya, rela berkorban bagi waktu untuk Tuhan, bagi tenaga, bagi pikiran untuk pekerjaan Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, kata Rasul Paulus. Tapi bukannya aku loh ya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Ini penting saudara. Kita harus kerja keras, iya, tapi kasih karunia Allah yang akan menopang hidup kita. Kalau saudara lihat perjalanan Rasul Paulus, dia pernah karam kapalnya saudara. Ya, pernah ya, karam kapal, pernah lebih terang di sini. Dalam perjalanannya, apakah membuat dia berhenti?
Tiba-tiba apa? Dia dipatok oleh ular. Sampai orang itu bilang gini, memang ya kamu ini orang yang berdosa. Naik kapal kamu karam, sampai di satu pulau kamu dipanggul. Perhitungannya ular ini saudara ya, hitungannya cuma menit orang pasti mati. Tapi ternyata dia tidak mati pada saat itu. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan pemimpin di daerah itu, di gubernur itu, dia melayani, puji Tuhan, akhirnya keluarga itu menjadi percaya. Tapi coba kalau waktu dia kapalnya karam, terus dia berhenti melayani Tuhan, ceritanya akan berbeda. Dan akan berbeda pula ketika sudah dipanggil ular, dia terus tinggalkan Tuhan, akan berbeda pula. Dan tidak berhenti di sana, dia sampai di penjara beberapa kali saudara. Tapi tidak menyurutkan imannya. Saudara pernah melayani sampai karam kapal? Kok karam kapal enggak Pak? Tapi ban bocor bolak-balik Pak, anak main gereja. Biar udah saudara. Tapi tidak membuat dia berhenti ke gereja loh saudara. Makin semangat dia melayani Tuhan. Pak cik ban Pak sing bocor Pak. Orang liyane semangat Pak ke gereja. Saya pernah saudara melayani di pedalaman perbatasan Sumatera Utara dan Pekanbaru. Itu daerah sawit saudara, saudara ngerti ya, sawit itu kalau udah banjir, waduh ngeri saudara. Pada saat itu saya di SP3 itu berarti kira-kira di satu perkampungan jaraknya wilayah 3 kiloan. Nah yang saya layani itu SP19, berarti 19 kurangi 3 itu kira-kira 16, berarti 16 kilo lah jaraknya saudara. Dan pada saat itu lagi banjir. Satu sisi saya berpikir, ini melayani ada nggak yang saya layani? Kalau nggak ada kan udah jauh gitu. Akhirnya udahlah saya berangkat. Saya berangkat berdua dengan satu rekan hamba Tuhan. Wah licin saudara jalannya ya kan, habis hujan gitu. Dan itu di tengah kebun sawit. Saya nyampe sana saudara, motor nggak bisa masuk ke daerah itu. Kemudian daerah itu dikelilingi genangan air. Akhirnya apa? Ya saya jalan, nyincing gitu saudara. Kita nyincing sampai tinggi begitu. Dan saya lihat anak-anak apa? Dia berenang malah. Dia berenang. Ya, dia bawa baju ganti, ditaruh di plastik. Sampai di situ, jadi kita ibadahnya di, kalau di sana itu kan rumah panggung saudara. Nah kita naik di rumah panggung pada saling lah, pada satu tempat saling baju di sana. Bayangkan kalau saya tadi tidak datang, betapa kecewanya mereka. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan, saya digerakkan untuk berangkat, sehingga membuat mereka tetap bersuka. Saudara melayani tidak ada yang bisa menolak. Mungkin ban bocor, ya kadang ya. Mungkin hujan, ya ada lagi tantangannya, macam-macam ya. Semoga tidak menyurutkan saudara tahun ini. Oke lah tahun 2025 kita banyak absen karena satu dan lain hal. Tapi semoga saudara tahun 2026 nggak ada yang bolong ya. Kita usahakan. Bukan supaya Tuhan memberkati saya bukan. Tapi ini sebagai ucapan syukur saya kepada saudara belumnya di Pangkut Ular ya. Saya pelayanan di daerah situ juga saudara nanti ya kebun sawit. Malam-malam pulang saya jam 9 malam saudara naik motor. Tiba-tiba ada ular di tengah gini saudara. Mau kemana? Kanan sakit, kiri sakit. Yang ada apa? Angkat kaki. Wah, makin digas. Udah nggak tahu apa yang terjadi. Ngerti sendiri kan di perkebunan berangkat kita bisa kayak gini saudara hitam kulit saya, pulang putih saya. Kadang kena debu. Itu saudara kayak sana. Ya puji Tuhan hari ini yang saya kemarin saya melihat pertumbuhan iman jemaatnya luar biasa. Kenapa? Mereka setia. Belum punya gedung sama kayak kita. Mereka gedungnya gereja Al-Qur'an Medas. Tapi mereka setia untuk ibadah. Nah kita segala ya memang kita berdoa izin ya, doakan tahun ini kita usahakan lagi supaya ya semoga dapat. Tapi semoga ini tidak membuat kita surut dalam mencari Tuhan. Ya, makin setia. Bukan karena saya, bukan karena aku, tapi karena karunia Allah yang menyertai. Semoga saudara ini menolong dan memampukan kita untuk kita makin setia kepada Tuhan. Mari kita menyadari saudara, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, bukan karena hebat kuat kita, tapi karena kasih anugerah dari Allah. Kiranya anugerah Allah juga saudara tidak sia-sia
yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, melainkan setiap kita mau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, mumpung masih di awal tahun. Ya, mari kita siapkan lebih sungguh-sungguh lagi pelayanan kita, berikan yang terbaik. Ya, persekutuan kita, waktu baca firman Tuhan secara pribadi saudara, mari kita berikan yang terbaik. Mari saudara, karena Tuhan Allah yang akan memampukan dan menyertai perjalanan ini. Akhir kata saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Selamat memasuki tahun ini, percaya dengan harapan yang baru, dengan semangat yang baru. Ingat anugerah Allah yang senantiasa baru, seperti kata firman Tuhan, berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, berkat Tuhan itu selalu baru. Dan kiranya berkat Tuhan yang selalu baru menolong dan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Hari ini kami ada sebagai kami ada semua karena kemurahan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk menjalani tahun ini dengan satu keyakinan akan anugerah Tuhan di dalam hidup kami yang akan menolong, menopang, dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan boleh izinkan kami melewati tahun 2025. Kami percaya Tuhan yang sama, yang juga akan menyertai, memberkati perjalanan kami di tahun 2026. Jika ada di antara kami sedang mengalami beban, masalah, pergumulan dalam hidup, kami mau bawa kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat yang hari ini hadir di tengah pergumulan permasalahan kehidupan. Tuhan tetap menopang kami untuk kami boleh tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari teman Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengalaman rasuli kita dan bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan ayat yang mendasari persembahan kita pada sore hari ini terdapat di 1 Tawarikh pasal 29 ayat 24 ya, ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya, persembahan yang nanti disiapkan oleh jemaat masing-masing bisa melalui amplop ini. Juga setelah itu, setelah ibadah nanti selesai, saudara juga bisa memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan di dekat pintu keluar. Mari kita bangkit dulu. Kita akan menaikkan doa persembahan ya.
kasih dan setia. Kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2025 yang telah kami lalui. Segala yang kami miliki berasal dari tangan-Mu. Dan hari ini, di awal tahun yang baru 2026 ini, kami datang dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Ya Tuhan, kami membawa persembahan ini bukan karena kelebihan kami, melainkan sebagai ungkapan iman, ketaatan, dan syukur atas kasih karunia yang senantiasa baru setiap pagi. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu ini, kuduskanlah dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu, baik untuk pelayanan, kesaksian, dan juga perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, di awal tahun yang baru ini kami menyerahkan hidup, pekerjaan, usaha, keluarga, dan seluruh rencana kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Pimpinlah langkah kami agar kami berjalan seturut kehendak-Mu, hidup dalam kerendahan hati dan setia melayani Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu menjadi dasar dan kekuatan kami dalam setiap hari yang akan kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kami berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Benar saudaraku, apa yang dikatakan oleh hambanya Evangelis Esau, bahwa tidak mudah kita menjalani hidup ini dengan membawa beban. Untuk itu, marilah segala ketakutan, segala kebimbangan, segala kekhawatiran, mari kita serahkan kepada Tuhan. Melangkah dengan iman, Tuhan sendiri akan memelihara hidup kita, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita. Kita bersama-sama kita akan naikkan pujian ini. Tak usah takut, Allah menjagamu. Tak usah
bahwa Tuhan senantiasa yang menjaga dan memelihara hidup kita. Kita katakan bersama, tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menjalani tahun 2026 ini dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Allah lah yang menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Biarlah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menolong, menyertai dan memberkati kita untuk setiap kita boleh menikmati anugerah Allah, untuk kita boleh menjalani tahun ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan ambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.